Oke, selamat datang di Inspirasi dan Opini Indonesia. Ini hanya sekedar opini, semoga menjadi inspirasi. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang yang sedang hit baru-baru ini. Jadi kemarin ada rekomendasi calon wali kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang direkomendasikan oleh PDIP. Saya sedikit akan, saya bukan orang partai, saya bukan politisi, saya juga tidak berafiliasi dengan politik apapun. Yang jelas saya mengucapkan selamat buat Mas Gibran. Semoga ini menjadi momentum untuk perubahan di Indonesia dan semoga juga lancar nanti pemilihannya. Di sini saya akan memberikan opini dan inspirasi saya tentang kota Solo sebagai salah satu warga di Solo. Jadi saya sebagai salah satu warga di Solo beropini saja, ini sekedar opini saja, titip ide saja tentang apa yang nanti bisa saya titipkan buat calon wali kota, siapapun juga sebenarnya, siapapun juga yang jadi wali kota nanti. Saya punya inspirasi, saya punya opini tentang ekonomi kerakyatan yang ada hubungannya dengan seni dan budaya. Jadi saya punya gambaran bagaimana caranya menghidupkan seni dan budaya di kota Solo ini yang berefek terhadap ekonomi kerakyatan. Jadi selama ini kebetulan saya berkomunitas juga dengan para seniman. Kebetulan saya pernah bekerja di bidang seni di Solo. Saya sempat mengikuti event-event seni di Solo. Saya sempat tahu jadwal-jadwal event seni di Solo. Salah satunya contohnya wayang orang. Saya beberapa kali melihat wayang orang di gedung wayang orang Solo. Ada juga, walaupun saya belum lihat, ada juga ketoprak katanya yang tiap hari di Balai Kambang. Di mana saat saya melihat wayang orang di gedung wayang orang Sriwedari Solo itu, kesan saya sebelum masuk pertama, wah ini hebat, setiap malam ada wayang orang di Solo. Artinya menarik sekali untuk turis, untuk wisatawan yang datang ke Solo. Kemudian saya datang, kebetulan waktu itu memang mengantar teman yang pengen tahu tentang wayang orang di kota Solo. Saya datang ke gedung wayang orang itu, bayarnya murah sekali gitu kan. Bayarnya murah, masuk ke gedungnya, sampai di dalam gedungnya ekspektasi saya ternyata keliru. Yang saya lihat, yang saya pikirkan itu dahsyat, tapi ternyata ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja, kemudian sampai tempatnya biasa-biasa saja, sampai akhirnya wayang itu dimulai. Saya juga nggak bisa mengikuti, kenapa? Karena sound sistemnya juga nggak jelas, kemudian secara penampilan juga biasa-biasa saja. Saya kalau bukan warga Solo, kayak umpama saya itu turis atau pendatang yang datang melihat wayang orang itu, saya akan kecewa. Pasti saya akan kecewa, tidak seperti yang saya harapkan gitu. Nah, saya sekarang punya opini. Ini penyelesaian. Beberapa kali sih saya sebenarnya menyampaikan hal ini di depan orang-orang pariwisata di Solo. Beberapa kali, saya ingat saya mungkin 2-3 kali, tapi nggak ada yang mendengarkan, atau belum didengarkan, atau belum tahu maksud dari opini saya. Jadi gini, opini saya itu bagaimana caranya di Solo itu setiap hari ada wayang orang, setiap hari ada ketoprak, setiap hari ada wayang kulit, yang nonton ribuan, dan kualitasnya luar biasa, kualitasnya bagus. Wah, tentunya ini butuh biaya kan, seperti itu, tentunya butuh biaya. Saya punya ide, kebetulan saya kan event organizer, beberapa kali saya bikin event di Solo juga sih dulu gitu kan. Tapi saya punya opini gini, bagaimana kalau wayang orang itu supaya rame penontonnya ribuan, jangan dibikin eksklusif di gedung wayang orang.
Saya yakin umpama wayang orang itu dibikin di lapangan bola atau lapangan voli atau taman, katakanlah di Taman Pintar, Jebres, atau di Sangkrah, atau di Mojosongo, di dekat pasar Mojosongo itu, misalnya seperti itu. Saya yakin kalau ada wayang orang di situ, yang nonton akan ribuan orang, minimal ratusan orang lah. Kenapa? Karena banyak tetangga di sekitar situ yang merasa ada sesuatu yang baru, gitu kan. Walaupun belum tentu pecinta wayang, orang, tapi pasti orang itu, tetangga-tetangga sekitar situ akan berbondong-bondong untuk melihat wayang orang itu di situ. Nah, dengan melihat wayang orang di situ, itu secara otomatis sebenarnya pasti akan menimbulkan efek ekonomi, orang jualan dan lain sebagainya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana memindah wayang orang yang tadinya ada di gedung eksklusif, gedung wayang orang, menjadi ke lapangan. Tentunya ini biayanya tinggi. Yang saya dengar wayang orang itu pemain-pemainnya sudah menjadi pegawai, entah pegawai Pemkot atau pegawai negeri nasional, saya nggak tahu, tapi katanya sih itu sudah digaji gitu. Itu sudah digaji, dan setiap hari main ada yang nonton maupun tidak ada yang nonton. Tetapi saya melihat yang waktu di gedung wayang orang kasihan sekali gitu kan, capek-capek main dan seperti itu, yang nonton sedikit sekali, keluar masuk dan lain sebagainya. Nah, saya punya ide bagaimana supaya ini itu benar-benar excited, benar-benar ditonton oleh ribuan orang gitu kan. Dengan cara dibikin di luar gedung gitu. Nah, dibikin di luar gedung itu sebenarnya biayanya akan sangat murah, bukan murah sebenarnya, pasti akan banyak yang nanggung. Kenapa? Karena kalau di luar itu ya nyarinya dari sponsor gitu. Nah, bagaimana cara nyari di sponsor? Ini opini saya. Umpama panggung wayang orang itu dibikin permanen dari sebuah truk gitu kan, jadi trailer, body trailer saja, tidak usah trailer beneran yang ada kepalanya, cukup sasisnya trailer itu dimodif menjadi sebuah panggung wayang orang. Ini contohnya wayang orang, nanti bisa ketoprak, nanti bisa wayang kulit gitu kan. Jadi trailer yang besar 20 feet atau 40 feet itu dibikin menjadi gedung permanen wayang orang, di mana layarnya sudah pakai LED gitu kan. Kemudian alat-alatnya sudah canggih di situ, ada ruangan untuk operatornya, untuk lightingnya dan lain sebagainya. Saya yakin itu biayanya nggak sampai puluhan miliar, 1 miliar, 2 miliar, saya kira cukup gitu kan. Dan itu dari mana dananya? Itu dananya nanti dari sponsor. Nanti saya akan cerita bagaimana caranya mendapatkan sponsornya gitu kan. Yang jelas jika Pemkot itu investasi satu buah trailer dengan harga sekitar 2 miliar, 3 miliar, ini tidak usah truknya ya, tidak usah mesinnya ya, hanya bodinya saja. Itu saya yakin dananya ada sebenarnya, bikin itu. Kenapa pakai trailer? Supaya dipakai pindah-pindah itu bisa. Dan ini pindahnya nggak tiap hari. Kenapa trailernya tidak harus pakai kepala itu? Karena pindah-pindahnya tidak tiap hari. Jadi mainnya nanti itu di Sangkrah 1 bulan. Nah, terus pindah lagi ke Kerten 1 bulan. Terus pindah lagi ke Mojosongo 1 bulan. Nah, kenapa kok harus pindah-pindah itu? Harus pindah-pindah itu urusannya sebenarnya juga masalah penonton. Karena kalau selama 1 tahun di Sangkrah, semakin lama saya jamin event itu semakin sepi. Karena orang-orang sekitar situ sudah bosan. Jadi kenapa 1 bulan? 1 bulan sebelum orang-orang sekitar situ itu bosan, sebelum orang-orang sekitar situ itu sudah nggak ada yang nonton lagi, memang sudah pindah ke Kerten. Di Kerten akan menjadi sesuatu hal yang baru. Saya yakin ribuan orang lagi akan datang ke gedung, ke pertunjukan itu. Oke, jadi kalau misalnya itu 1 bulan di Sangkrah, 1 bulan di Kerten, 1 bulan di Mojosongo, 1 bulan di Jebres, 1 bulan lagi ke Sangkrah lagi, saya yakin event wayang orang itu akan selalu rame, Nah,
bagaimana caranya supaya setiap malam itu ada wayang orang di Sangkrah, satunya ada wayang kulit di Mojosongo, satunya ada ketoprak di Kerten misalnya seperti itu. Artinya butuh tiga trailer tadi, butuh 3 trailer untuk ngomongin tentang ketoprak, wayang orang, dan wayang kulit. Nah kemudian bagaimana cara nyari pendanaannya? Cara nyari pendanaannya itu sebenarnya saat ini kan untuk masalah sisi pemain sudah selesai, karena memang sudah kenyataannya setiap hari di Solo juga ada event itu gitu kan, sehingga untuk masalah pemain dan lain sebagainya sudah nggak ada masalah. Yang bermasalah sekarang bagaimana pengadaan trailernya. Saya yakin pengadaan trailernya itu kalau seorang wali kota mengajukan proposal ke contohnya ke Sido Muncul misalnya seperti itu, saya yakin sekali akan diberi itu body trailer yang nilainya 2 miliar 3 miliar tadi. Saya sangat yakin itu. Asal proposalnya menarik, bagus, win-win, jadi saling menguntungkan. Pengusaha juga untung, Sido Munculnya juga untung. Nggak harus Sido Muncul kan, ada Konimek, ada Sritek, ada macam-macam lah, ada Yamaha, ada Honda, ada BCA, ada macam-macam yang bisa sebenarnya memberikan pengadaan itu dengan kompensasi, mestinya dengan kompensasi. Misalnya kompensasinya, kalau dengan Sido Muncul ya kompensasinya misalnya tolak angin Sido Muncul akan di branding di truk itu, di trailer itu. Bukan hanya di trailernya, ada di LED-nya. Kemudian bukan hanya di LED-nya, ada di konten-konten wayang orangnya. Misalnya saat ada lawakan, saat ada punokawan dan lain sebagainya, itu ya dimasukkan unsur-unsur sponsor tadi. Siapa yang masuk angin dikasih tolak angin jadi sembuh misalnya seperti itu. Saya yakin kalau proposalnya semenarik itu, pengusaha-pengusaha juga mau kok memberikan kontribusi sebuah trailer. Ini berarti untuk pengadaan gedungnya, untuk pengadaan peralatannya, panggungnya, dan instrumennya, lighting dan sebagainya, saya yakin bisa diatasi. Kemudian yang kedua, event ini sebaiknya digratiskan ya, karena ini event kerakyatan, jadi memang untuk rakyat, gratis, tidak usah bayar. Saya yakin gratis pun itu pemasukannya jauh lebih tinggi daripada selama ini ada di gedung wayang orang yang eksklusif itu. Kenapa? Saya kemarin kalau ke sana kan tiketnya murah sekali, yang nonton cuma puluhan orang, itu pemasukannya berapa sih? Nggak ada 1 juta gitu kan. Padahal kalau ini berada di lapangan tadi, kemudian penontonnya ribuan, itu dari sponsor jauh lebih tinggi, gede. Kemudian yang kedua, walaupun penontonnya tidak berbayar, tapi bisa saja kita ngambil keuntungan dari setiap pedagang yang masuk ke sekitar panggung, artinya jarak 50 meter dari panggung atau 100 meter dari panggung, itu dikuasain oleh event organizer, dikuasain oleh penyelenggara, sehingga gerobak bakso atau warung apapun juga yang mau jualan ke situ wajib retribusi. Anggap saja retribusinya 20.000 atau 10.000 atau 25.000. Saya yakin ini puluhan pedagang yang mau ke situ, dan pedagang itu bayar 20.000 juga tidak rugi karena dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari penonton yang banyak tadi, selain dari sponsor. Kemudian yang kedua, contohnya kita kerjasama, jadi penyelenggara nanti kerjasama dengan pihak Karang Taruna di desa setempat, di kelurahan setempat kerjasama dengan Karang Taruna. Semua parkir dikelola oleh Karang Taruna kelurahan setempat, tetapi bagi hasil dengan pihak penyelenggara. Ya, penyelenggara ini Pemkot atau diwakili oleh EO atau apapun juga namanya gitu kan. Artinya katakanlah parkir yang motor atau mobil yang nonton di situ, saya yakin penghasilannya jauh lebih gede daripada selama ini. Karena ada ratusan motor, ada ribuan motor yang akan parkir. Dan itu kerjasama, artinya antara Karang Taruna atau aparat setempat dengan pihak perparkiran Pemkot, juga dengan pihak panitia acara atau penyelenggara. Saya yakin itu penghasilannya juga puluhan juta lagi, atau minimal nggak usah puluhan jutaan gitu kan, jutaan. Sehingga sebenarnya untuk operasional bisa. Kemudian dari donasi itu mungkin di panggung itu disediakan kotak donasi, artinya seniman-seniman atau penggiat seni atau orang yang support dengan seni bisa saja berdonasi di situ, seperti ngamen saja lah gitu kan. Oke, dan ini yang paling penting menurut saya, efek
dari event-event seperti ini. Kalau setiap malam itu ada ketoprak, setiap malam itu ada wayang orang, setiap malam itu ada wayang kulit di Solo, ini akan mendatangkan wisatawan dan turis. Semua bisa kita jawab bahwa malam ini ada wayang orang di kelurahan sana, ada wayang kulit di kelurahan sana, ada ketoprak di kelurahan sana. Itu setiap hari tanpa jeda pasti akan ada itu gitu kan, akan ada itu. Kemudian yang efek yang paling penting adalah ekonomi kerakyatannya. Apa ekonomi kerakyatannya? Kalau selama ini pertunjukan ketoprak itu ada di Balai Kambang, pertunjukan wayang uang itu ada di Sriwedari, itu hampir tidak ngefek ke ekonomi rakyat itu. Ya hanya warung-warung sekitar sana yang sedikit saja yang terpengaruh karena penontonnya juga sedikit, kemudian warung-warung itu juga sudah biasa. Nah kalau saya yakin kalau ini hadir di lapangan, hadir di taman-taman, hadir di lapangan bola, hadir di lapangan voli, penonton ribuan, ini akan menimbulkan efek ekonomi yang luar biasa. Ratusan pedagang akan mendapatkan keuntungan dari event ini. Ada pedagang pecel, ada pedagang kacang, ada pedagang bakso, ada pedagang gorengan yang bisa secara temporer untuk berdagang di situ, dan ini bergulir sekali ekonominya. Kemudian ekonomi dari parkiran tadi, ekonomi dari souvenir, ekonomi dari turis yang datang di Solo dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan ini opini yang bisa saya sampaikan sementara ini sekedar opini. Semoga ini didengarkan oleh calon wali kota Solo siapapun juga, khususnya Mas Gibran yang saat ini sudah di atas angin. Semoga ini bisa didengarkan, dan sekali lagi ini hanya sekedar opini saya, semoga menjadi inspirasi.